Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi perubahan kecil dalam sikapmu telah menciptakan badai besar di hati seseorang. Dia yang dulu merasa yakin atas posisinya dalam hidupmu, kini dihantui oleh ketakutan kehilangan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini panik karena kamu mulai dingin dan terlihat acuh kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Penarikan kartu kali ini memperlihatkan sebuah gambaran yang sangat kompleks dan penuh dinamika emosional, yang menggambarkan sebuah konflik batin yang mendalam dan penuh warna, antara dua jiwa yang pernah saling menyatu dalam energi hangat dan penuh kehangatan, namun kini mulai terpisah dan terbelah oleh jarak yang tak kasat mata, oleh ketidakhadiran fisik maupun emosional, yang perlahan-lahan mengikis dan mengubah makna hubungan mereka. Kombinasi kartu Queen of Wands, Page of Cups, Eight of Cups, Six of Pentacles, Ace of Swords, Seven of Cups, Ten of Cups, muncul kembali dari balik tirai tak kasat mata, serta Nine of Swords, semuanya membuka tabir dari kecemasan terdalam seseorang yang merasa takut kehilanganmu. Seseorang yang merasa bahwa kehadiranmu dan hubungan ini berada di ujung tanduk dan berada dalam ancaman yang sangat nyata, meskipun secara kasat mata semuanya tampak berjalan biasa saja. Kartu Queen of Wands muncul sebagai energi pembuka yang sangat kuat dan penuh semangat, menjadi representasi langsung dari bagaimana dia memandangmu, atau bahkan bagaimana dia merasa dan mengingatmu dengan kekaguman yang sangat dalam. Sosokmu bagai api yang hidup dan menyala, hangat, karismatik, berani, dan penuh semangat. Aura percaya diri yang kamu pancarkan begitu kuat, sehingga mampu menerangi ruang yang sebelumnya suram dan dingin dalam hidupnya, dan membuatnya merasa bahwa kamu adalah pusat semesta, pusat dari segala harapan dan cita-citanya. Kamu bukan hanya sekadar pasangan, kamu adalah pusat dan pusat perhatian, pusat energi yang mengisi dan menghidupkan seluruh ruang dan waktu di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, dan di dalam seluruh keberadaannya. Namun kekuatan dan pesona itu jugalah yang sekarang mulai menimbulkan ketakutan di hati dan pikiran orang ini. Ketika seseorang yang begitu memikat dan berkarisma tiba-tiba mulai menunjukkan sikap datar, jarang memberi kabar, atau bahkan tak lagi bereaksi hangat seperti biasanya, itu bukan sekadar perubahan kecil dan sepele. Bagi orang ini, itu adalah gempa besar yang mengguncang dan merobohkan fondasi emosional mereka, secara perlahan dan pasti, seperti gempa bumi yang memporak-porandakan bangunan dan menimbulkan ketakutan yang mendalam. Page of Cups muncul sebagai simbol dari harapan yang lembut dan polos yang tetap tersisa di hati orang ini, bahwa mungkin semua ini hanyalah fase sementara, bahwa kamu sedang sibuk dengan urusan lain, atau bahwa semuanya akan kembali seperti dulu, dan hubungan ini akan tetap utuh dan harmonis. Ia menyimpan harapan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dan rapuh di dalam hatinya, berharap bahwa kehangatan dan kelembutan yang dulu ada akan kembali lagi dengan sendirinya. Tetapi, harapan itu mulai retak dan pecah ketika muncul kartu Eight of Cups, yang menunjukkan bahwa secara emosional, kamu mulai meninggalkan dan melepas hubungan ini secara perlahan-lahan. Mungkin belum sepenuhnya, mungkin belum secara resmi, tetapi ada bagian dari hatimu yang mulai mundur dan menjauh, yang mulai mencari makna dan jawaban yang lebih dalam dirimu sendiri. Kamu melihat ke dalam, melakukan evaluasi, dan menyadari bahwa ada bagian dari relasi ini yang tidak lagi memenuhi dan menyentuh jiwamu, bahwa ada kebutuhan dan keinginan yang lebih besar dan lebih murni yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh hubungan ini. Kamu mencari makna yang lebih dalam dan lebih autentik, bukan karena kamu membenci dia atau karena kamu merasa marah dan kecewa, tetapi karena kamu sedang mencari kebenaran dan kejujuran dalam dirimu sendiri, yang mungkin selama ini tersembunyi dan terabaikan.
Six of Pentacles muncul sebagai gambaran dari ketimpangan energi dan keseimbangan dalam hubungan ini yang mulai terasa nyata dan sangat mempengaruhi keadaan emosional dan mentalmu. Mungkin di awal hubungan, semuanya terasa saling melengkapi dan seimbang. Kamu memberi, dia memberi, dan keduanya merasa cukup dan bahagia. Tetapi sekarang, kamu mulai merasakan bahwa energi yang kamu curahkan dan berikan tidak lagi sepadan dan tidak lagi mendapatkan timbal balik yang sesuai, sehingga muncul rasa kelelahan dan keinginan untuk berhitung dan menimbang. Kamu mulai menghitung secara emosional dan batin, bukan dalam bentuk materi, berapa banyak perhatian dan kehadiran yang telah kamu berikan, dan berapa banyak yang kamu terima kembali dari dia. Kamu sadar bahwa selama ini kamu telah banyak memberi dan berkorban, tetapi saat ini kamu merasa bahwa kamu membutuhkan keseimbangan dan keadilan untuk menjaga kesehatan emosimu. Kamu tidak lagi ingin terus-menerus memberi tanpa mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Dan ini adalah langkah penting yang menunjukkan bahwa kamu mulai sadar akan pentingnya batas dan batasan dalam hubungan, serta perlunya menjaga dan memelihara energi dan kekuatanmu sendiri. Kehadiran Ace of Swords memperkuat intuisi dan kesadaranmu tentang situasi ini. Ini adalah kartu tentang kejelasan dan ketegasan dalam mengambil keputusan, tentang melihat dan menerima kebenaran apa adanya tanpa harus menutup mata atau berbohong pada diri sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini ada kalimat yang terus berulang dan berputar di dalam benakmu. Jika aku terus berada di sini hanya karena rasa tidak enak dan takut kehilangan, aku akan kehilangan diriku sendiri dan keaslian diriku yang sejati. Energi dari kartu ini menuntunmu untuk berkata jujur kepada dirimu sendiri, dan akhirnya kepada dia juga, bahwa kamu perlu dan harus melakukan sesuatu yang berbeda demi menjaga keberlangsungan dan kesehatan emosionalmu. Kamu tidak lagi bisa membiarkan dirimu terjebak dalam kebohongan dan ketidakpastian, karena kamu tahu bahwa kebenaran dan kejujuran adalah fondasi utama untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan yang sehat dan bermakna. Namun, di tengah perjalanan ini, sisi lain dari cerita muncul. Seven of Cups menunjukkan bahwa dia sekarang berada dalam kabut penuh kebingungan dan ketidakpastian. Ia mulai membayangkan berbagai skenario buruk dan kemungkinan yang mengerikan. Sebagian mungkin tidak masuk akal dan terlalu berlebihan, tetapi semuanya terasa nyata dan menimbulkan kecemasan yang luar biasa di dalam dirinya. Ia berpikir, apa dia sudah menemukan orang lain? Apakah aku tidak cukup untuk dia? Apakah semua ini kesalahan dan kegagalanku? Setiap kali kamu tampak tidak antusias dan tidak menunjukkan rasa semangat seperti biasanya, dia membaca terlalu dalam dan menganggap semua itu sebagai tanda bahwa hubungan ini akan segera berakhir. Setiap kali kamu lambat membalas pesan, menghindar, atau tidak menunjukkan perhatian yang sama seperti dulu, pikirannya langsung melayang ke kemungkinan terburuk bahwa kamu sudah tidak lagi mencintainya, bahwa kamu sudah melewatkan dan menyia-nyiakan kesempatan untuk tetap bersama dan mempertahankan hubungan ini. Di tengah kekacauan batinnya yang penuh kebimbangan dan ketakutan, Ten of Cups muncul sebagai simbol dari semua harapan dan cita-cita yang pernah dia tanamkan dan yakini tentang hubungan ini. Kamu adalah rumah baginya, tempat di mana ia merasa aman dan dilindungi. Kamu adalah rencana masa depannya, gambaran kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keberhasilan bersama. Ia membayangkan hidup jangka panjang denganmu, mungkin menikah, tinggal bersama, berbagi suka dan duka, membesarkan anak, dan menjalani hari-hari penuh kehangatan dan cinta. Semua imajinasi dan angan-angan itu bukan hanya sekadar angan-angan belaka, tetapi menjadi kenyataan emosional yang dia yakini dan percaya akan terwujud suatu saat nanti. Maka ketika kamu mulai berubah, menunjukkan sikap yang lebih jauh dan tidak lagi sehangat dulu, semuanya tampak seperti perlahan-lahan hancur dan runtuh, seakan-akan mimpi indah itu mulai sirna dan tergantikan oleh kekhawatiran dan ketidakpastian.
Menariknya, muncul kembali Eight of Cups dalam bacaan ini. Dan keberadaannya dalam dua posisi yang berbeda memberikan sinyal yang sangat kuat. Munculnya kartu yang sama dua kali dalam satu bacaan adalah pertanda yang sangat jelas bahwa energi perpisahan dan pergeseran emosional ini sudah sangat nyata dan tidak bisa diabaikan lagi. Kamu mungkin masih berbicara dengannya, masih berkomunikasi, tetapi suaramu dan caramu mengekspresikan diri tidak lagi mengandung pelukan dan kehangatan yang dulu penuh. Kamu mungkin masih ada secara fisik dan dalam bentuk kata-kata, tetapi jiwamu terasa jauh, seperti ada jarak yang tak terlihat dan tak terjangkau. Dia bisa merasakan dan membaca semua itu, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya secara langsung. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang berubah secara mendalam dan menyeluruh, dan itu adalah tanda bahwa hubungan ini sedang menuju ke sebuah titik kritis yang tidak bisa dihindari. Nine of Swords menutup rangkaian ini dengan energi kecemasan dan kekhawatiran yang sangat mendalam dan menyelimuti hati dan pikirannya. Dia mungkin tidak menunjukkannya secara terbuka dan terang-terangan di depanmu, tetapi di dalam hatinya, dia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, pikiran dan perasaannya dipenuhi oleh kekhawatiran, rasa bersalah, dan penyesalan yang tak kunjung hilang. Ada ketakutan yang menguasai dirinya, bahwa semua yang dia lakukan dan semua yang dia harapkan mungkin tidak akan pernah terjadi dan terwujud, dan bahwa dia akan kehilanganmu selamanya. Ia ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki semuanya dan mengembalikan keadaan seperti semula. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasa bingung dan lumpuh secara emosional. Ia takut bahwa jika dia terlalu memaksa dan menunjukkan rasa putus asa, kamu akan semakin menjauh dan menghilang dari hidupnya. Tetapi, jika dia diam dan menahan semua perasaan itu, kemungkinan besar kamu akan benar-benar pergi dan menghilang dari kehidupannya. Perubahan sikapmu bukan hanya sesuatu yang dia rasakan secara kasat mata dan emosional, tetapi juga menjadi sebuah perubahan besar yang mengubah seluruh lanskap emosional dan psikologisnya. Dia mulai panik dan merasa takut kehilanganmu, bukan karena kamu marah dan mengekang, tetapi karena kamu tampak tenang dan tidak lagi mencari penjelasan dan pembenaran. Ketenanganmu itu adalah sinyal paling menakutkan dan mematikan dari semua yang pernah ia rasakan. Karena itu menandakan bahwa kamu telah benar-benar selesai dan tidak lagi ingin mengulangi dan mempertahankan hubungan ini jikapun ada peluang untuk itu. Dan pertanyaan besar yang mengemuka di ujung perjalanan ini adalah, apakah dia akan memiliki keberanian dan kekuatan untuk memperjuangkanmu, untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan ini, atau justru akan memilih untuk diam, menyerah, dan membiarkan ketakutan serta keraguannya mengendalikan langkahnya? Apakah dia akan bangkit dan berani menghadapi kenyataan pahit bahwa kehilanganmu adalah sebuah pelajaran dan pengalaman yang harus dia terima, atau justru akan bersembunyi dan menutup diri, takut menghadapi kenyataan bahwa dia harus melepaskan dan membiarkan kamu pergi agar kamu bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati? Semua itu tergantung pada seberapa besar keberanian dan keteguhannya untuk menghadapi dan menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki dan mengendalikan, melainkan tentang memberi ruang dan kepercayaan agar cinta itu tumbuh dan berkembang secara alami, tanpa paksaan dan tekanan. Dan disinilah ujian terbesar dalam perjalanan emosionalnya. Apakah dia akan mampu memilih keberanian dan kejujuran, atau justru akan menyerah dan membiarkan ketakutan menguasai hati dan langkah dia? Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan,
serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 333 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.